Oke, halo teman-teman semuanya. Welcome to Super Speaking English Club. I'm your tutor Rangga, and today we have a grammar lesson. Kita akan membahas tentang satu tenses yang teman-teman bisa gunakan untuk mengekspresikan, melaporkan, atau menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau. Baik itu tadi malam, 2 hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, or 1,000 years ago if that's possible. Nah, teman-teman harus paham kalau simple past ini punya aturannya sendiri, sama seperti simple present, sama seperti future tense, dan lain-lain. Nah, simple past termasuk tense yang mudah untuk dipahami. Kenapa? Karena dia tidak berpengaruh atau tidak dipengaruhi dari subjek yang digunakan. Teman-teman mungkin sudah tahu ya kalau di simple past itu kita menggunakan verb kedua untuk action yang merepresentasikan action yang diambil di masa lalunya. Nah, langsung aja supaya kita nggak bingung atau bahkan memperpanjang opening, kita langsung ke contoh-contoh yang ada di papan tulis. Saya sudah buat contoh dalam bentuk positif, dalam bentuk kalimat tanya, dan dalam bentuk kalimat negatifnya. Langsung kita bahas yang pertama aja ya. C. I tried to submit the report, but it did not work. Kita lihat di sini ada subjek atau subjective pronoun I yang ketemu dengan tried. Tried ini asal katanya adalah try. Try merupakan verb satu. Nah, sorry ya, ini terlihat seperti verb kedua, but that's verb one. As I mentioned before, kita menggunakan verb kedua. Maka verb kedua dari try adalah tried. Lalu dia ketemu dengan infinitive to yang bertemu dengan kata kerja lagi. Nah, kalau sudah ketemu dengan to, kita nggak bisa menggunakan submitted atau submits. That doesn't work. That's extremely wrong. Jadi, kita kembali aja ke kata kerja dasarnya yaitu submit. Lalu dilanjutkan dengan object the report. Lalu kita lihat di sini, di bawah ini. Ini kelanjutannya. It did not work. What did not work? Maybe the system. So, it ini bisa menjadi subjective pronoun the system. Or probably just the effort, okay? It did not work. See, kalau di simple present, harusnya it does not work. Tapi karena kita di simple past, kita menggunakan verb kedua. Di mana did ini adalah verb kedua dari do. Nah, do, ingat ya, do verb pertama. Lalu di past tense, dia berubah menjadi did. Yang dimana did adalah verb kedua. Oke, kita lanjut dengan contoh yang kedua, yaitu did she notice that she showed the wrong data? Oke, kita lihat ada did. Oke, masih ingat ya? Did asal katanya dari mana? Dari do. It's always like that. Saya ulang-ulang. Kalau di simple present, she ini, ya, pasti dia kalimat tanyanya diawali dengan does. Tapi karena ini past tense, dia diawali dengan did ini. Did she notice? Lalu kenapa ini kembali ke verb 1 bukan noticed dengan di ujungnya? Karena jatah verb keduanya sudah diambil dengan did ini. So jadi it goes back to verb 1. That she showed the wrong data. Nah, kalau ini adalah klausa baru. She showed the wrong data ini adalah klausa lanjutan dari klausa yang pertama. Yaitu ini, did she notice? Seperti itu, teman-teman. Bagaimana? Bingung atau am I too fast explaining all these examples? Kalau terlalu cepat, teman-teman, jangan khawatir ya. Bisa tanya-tanya sama saya langsung di kolom komentar atau di Instagram. Kita lanjut ya. Yang terakhir adalah kalimat negatif. Kalimat negatif adalah kalimat yang tidak atau kalimat yang berlawanan dengan kalimat positif. Kita lihat contohnya. We did not receive any emails yesterday. Oke, ini sederhana sekali, ingat ya. Subjective pronoun. Dia ketemu dengan verb kedua dari do.
Lalu it's very simple, just add not ya untuk membentuk kalimat negatifnya. Lalu again, saya harus ingatkan kata kerja utamanya kembali ke verb 1. Kenapa? Karena verb 2-nya sudah diambil di did. So it's unnecessary to have multiple verb 2s if they are connected. Nah, ini objeknya. That should be simple, guys. Oke, sebagai tambahan, saya juga sudah membuatkan contoh-contoh adverb of time atau keterangan waktu dari simple past. Jadi, tentunya masih banyak lagi keterangan-keterangan waktu dari simple past, but this should give you some ideas of what you can use in your sentences. Jadi yang pertama ada yesterday, of course artinya adalah kemarin, lalu beberapa minggu yang lalu, ya, and then last month, bulan lalu, ya, just now, bahkan, a few seconds after something happened, itu sudah termasuk simple past. Jadi just now ini artinya adalah barusan aja. And then we have a minute ago, 1 menit yang lalu, and then we go far back, kita punya 10 years ago. So what did you do 10 years ago? Masih ingat atau udah lupa? Alright, so here we have verbs. Di sini ada pembahasan tentang verbs. Nah, jadi di past tense ini, karakter dari verbs atau kata-kata kerja itu sudah mulai terlihat. Verbs itu terdiri dari verb 1, verb kedua, dan verb ketiga. Tapi karena ini past tense, saya hanya bahas verb 1 dan verb keduanya aja. Oke, let's see. Yang pertama saya punya contoh look ya untuk verb satunya. Lalu ada looked untuk verb keduanya. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah cara bacanya. Di sini looked dibaca dengan menabrakkan K dengan D. Jadi E-nya ini sudah kita singkirkan saja. So it's looked, mirip dengan watched. Watched, nonton. Nah, itu mirip. Dan ada contoh-contoh lainnya yang bisa teman-teman temukan di Google dan di kamus. Oke, let's see. Number 2, we have download untuk verb satunya. Lalu verb keduanya adalah downloaded. Kali ini ed-nya dibaca dengan jelas. So it's downloaded, bukan seperti yang nomor 1 ya, ditabrakkan. Why? Because, it's just pronounced that way. Karena memang seperti itu cara penyebutannya. Okay, done. Let's move on to cut. Ini untuk verb satunya, lalu verb keduanya masih cut, bukan cutted. Okay? Why? Because that's what's on the dictionary and you can find anywhere, that cut transforms into cut as the verb to. Tidak ada perubahan di situ dan segi penyebutannya juga masih sama. Okay, and then yang keempat contohnya adalah run. Ini berubah menjadi ran. Nah, ada kata yang diganti. Ada huruf yang diganti. U jadi A. Tidak ada tambahan ed di sini. Nah, contoh terakhir adalah read. Oke, untuk verb satunya, lalu verb keduanya, penulisannya sama, tapi pronunciation-nya beda, penyebutannya beda. Bagaimana kita menyebutkan verb kedua dari read, kita sebut dengan red, seperti menyebutkan warna merah. Oke, jadi masih ada beberapa mungkin yang tersisa dari pembahasan simple past, but that's okay. Teman-teman selalu bisa belajar dan menambahkan apa yang sudah dipelajari dari video ini. But still, I hope you get something from this video, from this lesson. I guess that's enough for today's lesson and I'll see you in the next video. Goodbye for now.